الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم سيد الأيام يوم الجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di kali yang berbahagia ini, khatib mengajak hadirin sekalian untuk kemudian sama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur fi kullil yaum, setiap hari, fi kullil waqt, setiap waktu, fi ail makan, seperti apapun keadaan, fi ail maqam, seperti apapun tempat, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengimplementasikan segala pemberian Allah itu ke jalan yang diridhai, ke jalan yang dicintai, ke jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah sudah, tapi juga harus mengerjakan segala apa yang Allah berikan itu ke jalan yang dicintai oleh Allah. Satu misal mata, Allah hadirkan kepada kita mata yang kemudian bisa melihat. Sepanjang mata dipakai untuk melihat yang baik-baik, sepanjang itulah kita manusia dinilai bersyukur menggunakan nikmat mata itu. Hari ini alhamdulillah kita semua yang hadir di sini tak cuma hanya mata, tapi seluruh anggota badan kita ikutkan semua hadir di sini mendengarkan khutbah Jumat. Mudah-mudahan kita semua termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, nantinya kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, kami juga selaku khatib tak pernah jemu dan bosan-bosannya untuk mengajak hadirin sekalian agar selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini sesuatu yang sangat penting. 30 hari, 1 bulan berpuasa, tujuannya pun la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Rukun khutbah ada 5, salah satunya adalah wasiat takwa. Yang pertama, ucapan hamdalah, pujian pada Allah. Yang kedua, adanya salawat. Yang ketiga, wasiat takwa. Yang keempat, adanya salah satu ayat yang mendukung. Kemudian yang kelima, doa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Batal salah satu rukun khutbah, berubah dia menjadi salat zuhur. Maka wasiat takwa menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar sama-sama kita menjaga ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai merayakan Idul Adha, di mana pelajaran yang dapat kita ambil tentunya, kalau ada kemudian kita keluangan rezeki, kelapangan rezeki, silahkan berangkat berhaji. Tapi kalau kita tak mampu untuk berangkat berhaji, setidaknya ada yang bisa kita kurbankan. Apakah itu dalam bentuk hewan sesembelihan, apakah itu sapi, unta, atau seminimal-minimalnya adalah kambing.
Tentu ini sudah berlalu, tapi hari ini bisa menjadi satu persiapan kita untuk kemudian kita bisa mengumpul dan menabung untuk kemudian di tahun yang akan datang bisa kiranya kita untuk berkurban. Mari coba kita intip sedikit apa yang dimaksud dengan kurban. Dari segi bahasa disebut Idul Adha. Id artinya adalah kembali. Adha berasal dari kata udhiyah, berasal dari kalimat duha. Kenapa dikatakan adha? Karena pelaksanaannya ketika di waktu sholat duha. Tapi juga dikatakan dengan Idul Kurban. Id kembali, kurban diartikan adalah pemotongan. Tapi kalau kita lihat arti sebenarnya, kurban menurut bahasa qoroba yaqrobu kurbanan atau kurban. Qoroba diartikan dekat. Orang Arab mengatakan jauh, bahasa Arabnya adalah ba'id. Kalau orang Arab mengatakan dekat, bahasa Arabnya adalah qarib. Apakah ada ayat Allah yang menjelaskan tentang dekat? Ada. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah Al-Baqarah, yang pada juz kedua ada ayat Allah yang menarik, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya, seberapa dekat aku dengan hambaku? Kata Allah, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Bahkan penjelasan ulama, kedekatan Allah dengan kita melebihi urat nadi kita, melebihi urat leher kita. Pengakuan Allah dengan hambanya sangat dekat. Tapi apakah kemudian kita bisa dekat dengan Allah? Apakah kita memang sudah dekat dengan Allah? Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban adalah satu cara, satu metode yang kemudian bisa kita lakukan untuk membuktikan pengorbanan kita kepada Allah agar melahirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas dalam surah yang pendek, surah Al-Kautsar. Ayatnya hanya 3. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Apakah banyak Allah ngasih nikmat sama kita? Sangat banyak. Sampai-sampai ada ayat yang menantang, sifatnya tantangan. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kamu sanggup, jikalau kamu mampu, jikalau kamu bisa untuk menghitung nikmat Allah, kata Allah, silahkan. Tapi ingat, la tuhsuha. Niscaya kita tidak akan sanggup. Hari ini satu hari berapa kali kita bernapas? Kalau kita hitung, silahkan kata Allah. Tapi Allah tak minta untuk diganti nikmatnya. Satu hari berapa kali? Kali satu minggu, kali satu bulan. Andaikan napas hari ini disuruh bayar, tak mampu kita. Berapa harga oksigen sekarang ini? Setiap hari kalau kita tak mampu bernapas, susah bernapas dikasih oksigen, mungkin uang kita tak akan cukup untuk membayar nikmat Allah itu. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Sampai-sampai ada satu ayat Allah, surahnya surah Ar-Rahman, tapi ini ayat berkali-kali Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak nikmat yang Allah kasih. Kata Allah, nikmat mana lagikah yang ingin kamu dustakan? Nanti satu ayat berkelang, dua ayat berkelang, muncul lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan, kata Allah. Saking banyaknya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah banyak Allah kasih kepada kita nikmat. Jadi gimana cara membalasnya itu? Apakah Allah minta untuk diganti? Tidak. Kalau mampu kita hitung, silahkan hitung. Tapi yang Allah minta hanya satu kepada hambanya, bersyukur. Bahkan kalau kita mampu bersyukur atas nikmat Allah, dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau hambaku mampu untuk bersyukur, akan kutambah nikmat. Tapi kalau tak mampu bersyukur, lawan kata adalah berkufur, inna adzabi lasyadid, maka azab Allah sangatlah pedih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya? Dijawab pada ayat berikutnya, pada surah yang sama. Fasholli li rabbika wanhar. Dua metode Allah kasih. Yang pertama, fasholli li rabbik, maka salatlah
bangun koneksi dengan Allah, bangun hubungan dengan Allah, ada terjalin hablum minallah dengan metode salat. Salatlah li rabbik, niatkan untuk Tuhan. Makanya rukun salat itu yang ada dalam kitab tuntunan salat ada 13. Tapi kalau kita mengaji jauh dalam kitab Matan Loya Takrib ada 18. Dan juga demikian dalam kitab Bajuri, urutan yang pertama tetap niat. Maka orientasi kita sholat ini kepada siapa sebetulnya? Baliknya ke sana. Pada Al-Baqarah ayat yang pertama, ayat yang awal-awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Artinya beriman dulu kepada yang ghaib, baru kemudian kerjakan sholat. Tak sah sholat kita kalau kita tidak meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbik, maka sholatlah niatkan karena Allah. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asr. Apakah itu niat? Itu lafaz. Niat itu ketika kita mengangkat takbir, begitu masuk tangan kita angkat Allah, di situ sambil dalam hati kita niatkan, ya Allah, aku sholat hanya untukmu ya Allah. Makanya ada ancaman untuk orang yang sholatnya bukan karena Allah. Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Kemudian alladzina hum yura'un, yang sholatnya karena riya. Riya itu tidak ikhlas sholatnya, sholat karena terpaksa, sholat karena ikut-ikutan. Lihatnya kawannya sholat, dia pun ikut sholat. Karena ada tujuan, yang tujuannya itu bukan karena Allah. Inilah yang dimaksud tidak ikhlas. Itu yang pertama, cara bersyukur yang efektif. Yang kedua, cara bersyukur kepada Allah. Wanhar, kata Allah. Artinya, dan berkurbanlah. Momennya berkurban, sejatinya implementasinya adalah ketika Idul Adha. Kita punya sedikit rezeki, kita beli seekor lembu, tak mampu kita bikin kelompok, tak mampu juga beli seekor kambing. Tapi tidak hanya itu, sebatas itu pemahaman. Yang dimaksud dengan berkurban adalah hari ini Bapak kita punya istri, mari kita lihat apa yang pernah kita korbankan untuk istri kita. Kita pernah mengumpul uang yang banyak dulu untuk melamar istri kita. Kita pernah banting tulang, pergi pagi pulang malam, pergi pagi tak pulang-pulang demi anak dan istri kita. Kenapa itu bisa kita lakukan? Karena kita cinta kepada anak dan istri. Maka dilakukanlah pengorbanan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan anak Allah, yang menciptakan istri Allah, yang menciptakan kita selaku suami Allah, yang menciptakan kita semua yang hadir di sini adalah Allah. Kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan pulang, akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, buktikan cinta itu dalam bukti yang konkret, bukti yang nyata. Harta adalah titipan. Hari ini kita punya harta, kemana kita bawa harta itu? Memang benar, harta tidak dibawa sampai mati. Tapi kalau kita kaji lagi hadisnya yang lebih mendalam, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, semua amal ibadah akan terputus illa min talasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama diawali dengan shadaqatun jariyah. Artinya ada juga kok harta yang bisa dibawa sampai mati. Gimana caranya? Hari ini kita punya uang, hari ini kita punya simpanan, kita punya tabungan. Kita sedekahkan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita beli Al-Qur'an, infakkan ke pondok pesantren. Kita beli bangunan, kita beli sak semen, kita bangun. Sepanjang harta itu dipakai oleh orang untuk beribadah, maka selama itulah pahalanya bisa mengalir kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang dapat Khatib sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Kesimpulannya, yang pertama, melalui Idul Adha kita ambil pelajaran untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya yang pertama melakukan sholat, yang kedua melakukan pengorbanan kepada Allah dalam bentuk apapun yang bisa kita korbankan.
korbankan di jalan Allah. Kalau hari ini kita kupas kembali, kita bahas kembali kisah Nabi Ibrahim yang bahkan anaknya sendiri pun sanggup dia korbankan, dia potong, dia sembelih. Ini waktu yang tak akan cukup. Maka pada Jumat kali yang berbahagia ini khatib padai sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.